Keenam orang itu sama sekali tidak punya pengalaman bermain bola, meskipun Sing punya tendangan maut tapi dia tidak bisa mengontrol powernya. Sedangkan kelima anggota yang lain tidak tahu konsep dari sepak bola. Fung menjelaskan kalau dalam bermain bola mereka harus menguasai 4 hal, yaitu cara mengumpan, menggiring, bertahan, dan menembak bola. Lalu Fung memisahkan Sing dari kelima anggota yang lain. Secara khusus Fung menyuruh Sing berlatih menggunakan telur ayam yang dipinjamnya dari adik ke-6 dengan tujuan agar bisa mengontrol tendangannya. Sedangkan kelima anggota yang lain berlatih menggiring dan mengumpan. Sing berulang kali gagal mengontrol powernya dengan menendang telur ayam itu sampai pecah yang akhirnya bikin adik ke-6 jadi gila. Karena makanan favoritnya terbuang percuma. Tak kehabisan akal akhirnya Fung menyuruh Sing berlatih menendang bola dengan tembok sebagai sasarannya. Beberapa lama kemudian kelima anggota tim sudah menunjukkan perubahan yang signifikan. Mereka sudah bisa mengumpan, mendribel, bahkan menembak ke arah gawang. Sama halnya dengan Sing, ia sekarang sudah bisa mengontrol power dan akurasinya, tapi menurut Fung itu masih tidak cukup untuk memenangkan sebuah pertandingan. Menurut dia, untuk bisa jadi tim sepak bola yang sukses, mereka berenam membutuhkan kerjasama tim yang solid, bukan perorangan. Jadi Fung memutuskan untuk sparring bersama tim sepak bola lokal yang ternyata adalah gangster yang dulu pernah menghajar Sing dan kakak pertama. Ketua geng berkata kalau mereka merasa terhormat bisa sparring bersama tim kaki emas, lalu juga meminta maaf soal kejadian yang terdahulu. Tapi tiba-tiba ada kunci Inggris dan palu yang terjatuh dari dalam celananya. Ketua geng kemudian bilang kalau dia adalah seorang mekanik, jadi wajar saja kalau nyimpan kunci Inggris di dalam celana. Wajar dari mananya coba? Mereka bersalaman dan akhirnya pertandingan pun dimulai. Karena ini adalah pertandingan perdana, jadi mereka sedikit nervous. Mereka dribble kiri dan kanan, nggak jelas sampai akhirnya kakak ketiga memberi umpan kepada Sing. Sing berusaha menendang bola dengan gaya Kapten Tsubasa, tapi tiba-tiba ada anggota preman yang sliding dan meninju wajah Sing sampai dia berputar 180 derajat. Seketika itu juga pertandingan menjadi kacau. Ketua geng menyabat kiri, menyabat kanan dengan menggunakan kunci Inggris dan palu. Lapangan bola berubah menjadi ring smackdown. Kakak ketiga dibanting dan adik kena mulutnya sampai berbusa. Akhirnya kakak pertama berteriak menyerah sambil mengibarkan celana kolornya. Ketua geng mendekat lalu melepas celana dalam miliknya. Kemudian menyuruh kakak pertama menggunakannya di kepala kalau mereka ingin menyerah dan pulang. Karena nggak tahan dihajar terus-terusan di pertandingan itu, kakak pertama tak punya pilihan selain memakai celana dalam kotor itu di kepalanya lalu menangis. Anggota tim yang lain merasa sangat malu dan kecewa. Mereka berenam ini adalah master kungfu dari perguruan Shaolin dan saat itu mereka dibully dan ditertawakan sama preman kampung. Harga diri mereka hancur. Tapi Sing punya pendapat lain. Dia merasakan adanya perubahan angin dan yakin kalau kelima saudaranya mendapatkan kesaktian mereka kembali. Ternyata prediksi Sing benar. Para preman itu malah mencoba menghajar kakak pertama lagi. Tapi karena kesaktiannya sudah kembali, kakak pertama balik menghajar mereka satu persatu. Disusul oleh kakak kedua, ketiga, dan seterusnya. Hingga akhirnya ketua geng kabur. Kelima anggota Shaolin berterima kasih kepada Sing karena sudah termotivasi dan mendapatkan kesaktian mereka kembali. Fung yang menjadi saksi kehebatan mereka berenam berlutut dan berkata, kalau dialah yang seharusnya merasa terhormat bisa melatih tim itu. Dan di luar perkiraan, anggota geng yang tadinya dihajar oleh ke-6 master kungfu itu juga berlutut dan memohon untuk bergabung di tim sepak bola Fung. Di lain tempat, Hang sedang berada di sebuah kolam renang besar sedang mengawasi tim setan yang berlatih di bawah air. Salah satu anggota tim menendang bola di dalam air dan kolam renangnya pun meledak. Tak lama kemudian dia mendapat telepon bahwa si kaki emas datang ke kantor untuk mendaftarkan timnya di turnamen. Hang akhirnya pergi untuk menemui kaki emas. Setelah melihat satu persatu wajah dari tim Shaolin, Hang hanya bisa tertawa. Mungkin dia berpikir tampang culun seperti mereka ini enggak bakal menjadi halangan tim setan untuk menjadi juara turnamen. Hang akhirnya akan menanggung biaya pendaftaran mereka di turnamen itu.
Di malam harinya, Singh pergi menemui Mui, kemudian bercerita bahwa dirinya akan menjadi pemain sepak bola terkenal. Tak lupa dia juga berterima kasih kepada Mui karena sudah menjahit sepatu busuknya. Mui kemudian berkata kalau seumpama Singh menjadi terkenal dan sukses, dia hanya meminta sepasang sepatu baru. Mendengar ucapan Mui, Singh kemudian memberikan semangat kepadanya agar tampil lebih percaya diri lagi. Tim Shaolin dengan gampangnya mengalahkan tim lain di babak penyisihan. Nama tim mereka menarik banyak perhatian dan diliput media televisi. Akhirnya, mereka mendapat sponsor sepatu baru. Singh dan anggota tim yang lain menemui Mui di kedai bakpaunya dan dia nggak lupa dengan request sepatu baru Mui, tapi Singh dikejutkan dengan penampilan baru Mui yang terlihat mencolok. Mui menggunakan make up yang sangat tebal dan baju yang oversize karena dia mendengarkan saran Singh agar tampil lebih percaya diri. Tiba-tiba pemilik kedai datang dan memarahi Mui karena penampilan barunya itu dinilai memalukan. Mui yang sudah muak karena sering dimarahin murka dan menggunakan jurus kungfu kepada bosnya itu. Kehebatan tim sepak bola Shaolin terdengar ke telinga Hang. Ia berusaha menyogok Fung dengan sejumlah uang agar tim Shaolin mau mengalah di perempat final. Kaki emas belajar dari kesalahan yang dilakukannya puluhan tahun lalu dan kemudian menolak uang suap itu. Sebelum menuju ke stadion untuk pertandingan final, Singh menyempatkan diri untuk menemui Mui, tapi Mui sudah dipecat dan tidak lagi bekerja di toko bakpao itu karena banyak pelanggan yang komplain bakpaonya jadi asin. Singh penasaran kemudian mencoba memakan sebuah bakpao yang tergeletak di jalan dan setelah dimakan ternyata benar bakpao itu terasa sangat asin. Singh paham kalau yang menyebabkan bakpao itu asin bukan garam melainkan tetesan air mata Mui. Akhirnya mereka pun bertanding di final melawan tim setan. Ketika babak pertama dimulai dengan mudahnya kakak kedua dan adik keenam mengumpan bola kepada Singh. Singh tidak membuang kesempatan itu lalu menendang bola dengan sekeras-kerasnya ke arah gawang tapi. Dengan gampangnya kiper tim setan menghentikan bola itu dengan tangan kiri dan tangan yang lainnya berada di dalam saku. Kemudian sang kiper memberikan bolanya ke arah Singh dan menyuruhnya untuk menendang lagi. Singh menendang bola itu ke arah gawang beberapa kali tapi selalu bisa ditangkap oleh kiper tim setan. Akhirnya Singh menyadari bahwa tim yang ia lawan bukanlah tim sembarangan. Tim setan melakukan serangan balik. Striker mereka mempunyai power yang sama seperti Singh dan berhasil menghajar kakak keempat yang menyebabkan ia harus ditandu keluar lapangan. Pertandingan babak pertama selesai, anggota tim Shaolin babak belur dihajar tim setan dan beberapa anggota tim mengundurkan diri karena ketakutan. Memasuki babak kedua, kakak ketiga memutuskan diri untuk menjadi kiper. Tim setan berhasil mengcounter serangan tim Shaolin dan menghajar kakak ketiga secara brutal dan ia pun harus ditandu keluar lapangan. Karena kekurangan pemain, wasit memperingatkan tim Shaolin kalau mereka akan didiskualifikasi jika tidak menemukan pemain lain. Tim Shaolin kecewa dan sempat putus asa tapi tiba-tiba Mui yang kepalanya sudah botak datang dan bersedia menjadi kiper. Mui sempat jadi bahan tertawaan ketika kepalanya terbentur dan berdiri di gawang tim lawan. Enggak hanya itu, dia sempat blunder ketika mencoba memberi umpan kepada Singh tapi bolanya malah jatuh di kaki tim setan. Tim setan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan kemudian menendang bola sekeras mungkin ke arah Mui dengan menggunakan jurus yang sama ketika membuat adonan bakpao. Mui berhasil mengontrol bola tendangan tim setan dengan sangat mudah. Kemudian dia memberi umpan kepada Singh.
Lalu Sing salto dan menendang bola itu sekeras mungkin yang menyebabkan separuh stadion jadi berantakan dan gawang tim setan hancur. Akhirnya tim Shaolin menjuarai turnamen sepak bola itu dan Hang dipenjara karena dia terbukti menggunakan obat terlarang yang diberikan ke anggota tim setan. Sing berhasil memotivasi banyak orang untuk mempelajari ilmu kungfu. Suatu ketika saat sedang lari pagi, ia bertemu lagi dengan wanita yang dulu kepleset kulit pisang. Namun kali ini wanita itu bisa salto dan gak perlu malu lagi karena jatuh. Sekian dulu film kita kali ini. Jika kalian terhibur, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten baru di channel ini. Saya Dimas, sampai jumpa lagi di film selanjutnya.